Hati-hati ibadah Allah, belakangan ini luar biasa. Kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa ini? Mulai kapan? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Mas Imam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu kiai-kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait ini? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait ini? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau usah jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Kalau Anda tidak ingin ini terjadi perubahan realitas sosial baru, Anda harus tahu yang saya maksud perubahan realitas sosial baru. Perubahan realitas sosial baru yang saya maksud adalah tidak ada penghormatan terhadap dzurriyyah Rasul sama sekali nanti akan terjadi. Sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikumul thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-thaqalain, dua pusaka yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, saudara. Apa dua pusaka tersebut? Kitabullah Al-Quran wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Sikap bijak Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang mengalah dengan mengakui nasab Balawi sebagai dzurriyyah Rasul dengan alasan barokah, rupanya dimanfaatkan oleh mereka, jamaah oknum habaib klan geng pertamburan, untuk memainkan strategi jahat playing victim. Lihat saja apa yang dilontarkan oleh menantu ex FPI Rizik Syihab, Hanif Alatas, dalam acara Haul Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul beberapa hari lalu. Sehingga Nabi berpesan, aku tinggalkan dua perkara. Inni tarikun fikum mutsaqalain fa in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahlul baiti. Nabi berpesan, berpeganglah kepada dua pusaka ini. Siapa itu? Al-Quran dan ahlul baitku. Artinya apa? Mereka bukan dzurriyyah ahlul bait, bukan dzurriyyah. Anda jangan mengkapitalisasi keutamaan yang suci ini untuk dzurriyyah. Dzurriyyah tidak ada kelebihan apapun. Yang ada hanya ahlul bait Nabi yang disucikan Allah sesuci-sucinya. Mereka adalah sandaran kita, mereka adalah tempat kita menimba ilmu, meminta syafaat kepada Rasulullah dan keluarganya yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Pemane zaman saat ini pada tahun pemilu, Masya Allah, yang namanya hoax, berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah, itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Jadi kiai-kiai santri berbiasa orang nggak sorban kami cium tangan. Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang NU itu. Terus terang, kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi
tidak perlu sudah kita komentar apa, membahas urusan yang keliru semuanya, akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya, ini profesor capopo ini. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? Satu, niatnya bukan sholat politik. Dua, saya tahu siapa yang biayain, ratusan puluhan miliar sampai 100, saya tahu siapa yang biayain. Ketiga, tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu Kediri yang berangkat sholat Jumat, betul. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Mau ini bukan diadu domba juga, ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba lah, kita ngikuti kiai sepuh kita, tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita. Ngelama ini anak, kurang ajar ini anak. Ini anak muda yang kurang ajar, itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Persis seperti gaya retorika mertuanya, Hanif sok bijaksana mengajak umat Islam untuk bersatu dan melawan pihak-pihak yang mau mengadu domba antar ormas dengan ormas, juga antar kiai dengan habaib, tanpa rasa berdosa dan suara meledak-ledak, layaknya orasi saat demonstrasi. Orang ini bukannya lupa, tapi memang dengan sengaja lempar batu sembunyi tangan, lalu maling teriak maling. Sudah menjadi rahasia umum, munculnya polemik adanya pihak-pihak yang meragukan keaslian nasab para habaib Balawi itu dipicu dari ulah mereka sendiri. Ya, mereka ini wabil khusus geng Petamburan. Rizik Syihab dan murid terbaiknya Bahar Smith lalu diikuti oleh murid-murid didikannya yang berhasil di brainwash dengan nasab dan nasab. Termasuk mustasyar NU. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini. Udahlah, inti bukan orang-orang yang harus berfatwa. Kamu adalah mukallid, kamu anak muda, ikut dengan fatwanya kiai sepuh. Selesai. Yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi mencintai itu ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Hanya 5 orang. Siapa beliau? Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Lainnya sama seperti Anda, nggak punya sertifikat nggak punya surat pengampunan dari Allah, nggak ada, belum ada. Surat dari langit bisa mensyafati, nggak ada. Bohong semua, dan mereka tidak menguat sama sekali tidak menguati. Jadi kalau ada orang mengatakan kami para habaib pada ahlul bait, itu bohong. Itu penipuan. Ahlul bait hanya 5 orang yang disucikan. Jadi kecintaan dan kewajiban kita cinta hanya kepada manusia-manusia yang disucikan di surat Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah berkehendak mensucikan wahai ahlul bait Nabi sesuci-sucinya. Siapa mereka? 5 orang saja. Semuanya bisa bersatu karena Habib Soleh. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Semuanya ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu tetap bersatu. Siap bersatu? Bersatu dengan habaib, bersatu dengan kiai. Sekali lagi saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Siap tidak mau membuka medsos yang di situ ada adu domba antara habaib dan kiai. Saya ingatkan, ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun Anda, hati-hati. Yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib, siapapun Anda, hati-hati. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib walaupun habibnya jahil
jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.